Ya pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk berdialog berkaitan dengan misteri kematian satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian ini akhirnya terungkap. Sudah tersambung bersama kami saat ini Reza Indragiri yang merupakan psikolog forensik. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan Kabar Utama. Bang Reza, tentunya ini kita miris sekali ya mendengar ada dua kasus yang sebenarnya berbeda namun serupa. Ini adalah sakit hati dari seorang anak kepada orang tuanya, yang satu kemudian ini memberikan racun, yang satunya membakar. Analisa Anda seperti apa Bang Reza? Pertama, lagi-lagi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa di balik perilaku kekerasan yang brutal semacam ini memang motif yang dominan adalah motif emosional, bukan motif instrumental. Motif emosional berarti bahwa para pelaku memang diwarnai oleh perasaan-perasaan negatif sebelum melancarkan aksi jahatnya. Ada marah, dendam, putus asa, benci, cemburu, sakit hati, apapun namanya yang melatar belakangi peristiwa itu. Itu pertama. Yang kedua, ternyata bertolak belakang dengan ujangan yang sering kita berikan kepada misalnya kepada anak-anak kita agar hati-hati atau waspada terhadap orang asing. Dua peristiwa ini memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya pihak yang paling mungkin menjahati kita memang orang dekat. Karena orang dekat yang punya kalkulasi sempurna tentang diri kita. Kelemahan kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, tempat untuk menjahati kita yang ideal seperti apa, bagaimana cara menaklukkan kita dan seterusnya. Terus sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa pihak yang sesungguhnya hitung-hitungan di atas kertas paling potensial menjahati kita atau memviktimisasi kita memang ternyata adalah orang dekat sendiri. Baik, tapi perilaku-perilaku anak seperti ini kan sekalipun kejadiannya tiba-tiba, bisa tidak sih diketahui lebih awal dengan kedekatan seorang anak terhadap orang tuanya begitu atau sebaliknya? Ada teori klasik yaitu teori frustrasi agresi. Teori ini menyebut bahwa agresi atau perilaku kekerasan merupakan hilir dari rangkaian suasana hati yang tertekan, yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan keputusasaan, penuh dengan frustrasi. Lagi-lagi kita bisa membayangkan bahwa mereka-mereka dalam kondisi tekanan batin yang dahsyat, apalagi butuh waktu yang panjang dan tidak teratasi, maka memang tidak terlalu kemungkinan akan meledak menjadi perilaku agresif. Hitung-hitungan pula, semakin besar beban batin atau frustrasi yang dialami oleh seseorang, maka potensi perilaku kekerasan atau agresinya juga semakin tinggi lagi. Baik, Bang Reza, tapi kalau kita lihat ini kan lagi-lagi ya pelakunya ini bukanlah anak di bawah umur begitu. Kalau tidak salah yang satu berusia 22 dan juga yang satunya lagi 20 akhir. Ini kan sebenarnya sudah bisa berpikir secara jernih, memilih apa yang baik dan tidak. Analisa Anda sebenarnya apa yang terjadi dan juga terproses di kepalanya sehingga betul-betul melakukan apa yang kemudian ini menjadi dasar kesakit hatiannya kepada orang tuanya, Bang Reza? Karena mereka dianggap sudah rasional, maka dari dua peristiwa ini saya melihat ada dua indikasi bahwa ini memang merupakan perbuatan yang rasional bahkan terencana. Misalnya, satu peristiwa menunjukkan bahwa sang pelaku berpura-pura bahwa dia juga adalah korban dalam kondisi lemas. Berarti dia mencoba membangun alibi bahwa dia bukanlah pelaku, melainkan orang yang juga sudah mengalami peristiwa kekerasan atau peristiwa viktimisasi. Sementara pada peristiwa yang kedua, bagaimana pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dengan membakar tubuh korban, itu juga merupakan bentuk pengelolaan terhadap resiko yang harus dia sikapi sejak dini. Dua perilaku itu sekali lagi mengirim indikasi yang kuat bahwa ini memang sungguh perbuatan yang rasional, bahkan bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang berencana. Asalkan di samping perbincangan tentang resiko yang tadi saya sebut, otoritas penegakan hukum harus memastikan ada 3 unsur lainnya di balik perbuatan para pelaku, yaitu keberadaan target, keberadaan insentif, dan juga keberadaan sumber daya. Kalau target, insentif, sumber daya, dan pengelolaan resiko sebagaimana yang tadi saya potret memenuhi semuanya, maka sempurna sudah. Kepada para pelaku bisa dikenakan pasal maksimal, yaitu pasal pembunuhan berencana. Oke, baik. Terima kasih atas analisa yang sudah diberikan kepada kami di Kabar Utama Malam, Bang Reza Indragiri, psikolog forensik. Sehat selalu, Bang Reza.